Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan kami Broiler Asmart Farm. Sudah lama tidak berjumpa pemirsa. Hari ini saya buat video lagi. Kebetulan hari ini ada kunjungan Kepala Regional Sumatera, Pak Syengki. Oke, ikuti terus pemirsa, bersama Pak Syengki banyak pengalaman-pengalaman atau teknik cara budidaya ayam broiler, mulai dari tahap dasar yaitu teknik pembuatan kandang dan juga teknik budidaya ayam broiler. Semoga pengalaman yang saya share hari ini bisa bermanfaat untuk semua peternak ayam broiler seluruh Indonesia. Ikuti terus pemirsa, jangan lupa dukung channel Broiler Asmart Farm dengan menekan tombol like, subscribe, and share. Terima kasih. Nah, posisinya nih Pak. Ya, yang itu ya Pak. Ya, jadi posisi kanan itu di atas. Nah ini kan matahari bawah, ada timbunan kayak gini, timbunan itu ya. Ini untuk mencegah kelembapan. Ini parit ini lebarnya 40, dalam 50 cm. Tapi kalau ada turunan nggak datar, nggak apa-apa, mau 20 cm, 30 cm itu nggak masalah. Jangan kau usah dalam kali, yang penting ngalir. Ya, yang penting ngalir kan. Ya, yang sampai ada genangan di sini. Kalau udah genangannya penuh, berarti kan dia merembes air tuh di sini kan. Posisi kanan kan di atas, nggak masalah. Ya, ini yang bagus sebetulnya. Ya, tetap ini pun pakai plastik bening, jangan yang mahal-mahal, jangan terpal, sayang. Plastik bening untuk kelambu. Nah, ada kan itu kan? Ya. Jadi biasa ketebalan ubin itu kan 5-10 cm ya, ketebalan sini kan. Nah, yang bagus pakai kemiringan 2 derajat, ya air bisa ngalir ke pinggir. Ya, untuk posisi pembuangan air jangan di pinggir, tapi di bawah. Buangan air begini pipanya, ya jangan di pinggir. Kalau pinggir nanti kita atal tertutup tuh, kita harus nutup ini, jangan sampai bocor. Karena atal ini kan ada pori-porinya, tidak padat kan, bukan kayak tanah, makanya harus di bawah pakai tutup apa namanya, betonan ya, dicetak sendiri lah tutupnya kan. Nah ini kayak gini ke bawah untuk pembuangan. Ya, untuk posisi plafon ini yang bagus kayak gini, jangan dirapatkan di sini. Betul. Kalau di sini dirapatkan nggak ada sirkulasi. Ya, ini dihapus, tutup. Ya, ini untuk ruang udara supaya ini tidak panas. Ya, itu sirkulasi. Ya, berapa senti? 40 cm minimal. Nih tingginya. Dari tanah ke sini 2 meter. Ya, tambah 40 cm, berarti 2,4 totalnya. Yang tengahnya berarti 6,5 meter kan. Nah, jangan 6 meter, yang biasa 6 meter. Supaya apa? Supaya awet atap kita. Ini 6,5 dari sini kemari ya? Ya, dari sini. Oh, dari situ. Berarti ini 2,4,5. Enggak, ini 2. Jadinya berarti 4,5. Dari plafon itu. Oh, enggak. Salah. 4,5. Itu untuk 2 lantai kalau 6,5. Untuk 2 lantai. 4,5. Biar gak landai kali dia. Tujuannya ini pun kalau kita ini bisa panjangkan kan enak, biar ada tutupnya. Cuma ini kan sirkulasi ke sini kan kurang, makanya diangkat dulu. Ya kalau kita ambil garis lurus ke bawah sini, ya kan tertutup kali kan, gak ada sirkulasi jadinya kalau di bawah gini. Iya kayak gini, gak ada sirkulasi. Makanya atapnya dicatkan jadi kuning. Ya. Tapi Pak, kalau yang di ujung udah Pak, udah kami perbaiki. Kayak gitu. Tambahan. Ya, jadi gak usah dicat lagi. Yang bagus, yang paling awet itu yang bisa nahan meredam panas atau dingin, bukan seng, bukan itu, tapi gabesmen, bukan asbes. Ya, asbes sama gabesmen beda. Kalau asbes itu dia banyak kainnya. Apabila dia panas terik, kalau dia malam hari mengembun dia. Tapi kalau gabesmen enggak. Gabesmen itu banyak semennya. Ya, lebih tahan itu.
Jabesman. Bisa dicek di Google Jabesman karena sekarang asbes itu udah jarang. Hanya asbes saja. Karena tipis dia. Kalau Jabesman agak tebal. Ya. Ini yang diharapkan tuh jadi biar ada propornya ya. Mau 40 cm, mau 50 cm itu tergantung kebutuhan. Ya. Apabila di sini panasnya tidak nyengat kali ya 40 cm aja. Biar nggak terlalu tinggi kan. Ya. Pak, kalau masih juga tetap panas, misalkan nggak usah pakai ginian, oke yang kayak macam orang pabrik itu Pak, yang bulat, yang muter situ. Apa namanya itu? Kalau pakailah per 10 meter satu. Iya, turbin ya. Turbin. Hanya mengurangi kan, karena nggak bisa dihilangkan. Ya panas tuh, nggak bisa. Hanya kuasa Allah yang bisa hilangkan dengan hujan, betul nggak? Ya bikin pawang hujan terus. Sewa pawang hujan ternyata kan. Nah ya, jadi ini untuk dasar kandang yang bagus. Ya, yang sudah kita lakukan di PAM tadi. Ini kenapa harus dimiringkan? Pak, boleh gak lurus? Gak masalah. Lurus gak masalah. Saya miringkan ini kan biar tidak erosi. Ya kan, betul gak? Itu saja. Mau diluruskan pun gak apa-apa. Ya, tergantung selera namanya gitu. Ya. Kalau masalah pintu, ya. Pintu tuh kalau pintu kandang ini, Pak. Kalau bisa bikin 3 Pak minimal Pak. Ini blower misalkan ya. Ini cooling pad ya. Cooling pad. Apabila di sini ada jalan masuk ya, bikin 3 pintu Pak. Di sini 1, di tengah 1, ya. Di sini 1. Kalau dia untuk parkiran atau apa-apa. Kalau luas. Tapi Pak, saya memanjang ini gadian kan. Ya di sini berarti cuma 1 aja kan. Yang kasihan ngasih makannya jauh ya gak. Usahakan di pinggir yang ada jalan. Kenapa harus ada 3 ya, atau 2 lah minimal ya. Kalau pendek kanannya 2, kalau panjang 3. Biar kita tuh kalau panen yang kecil itu kan biasanya di daerah dekat kipas blower kan. Nah, biar itu gak mengganggu ke yang lain. Kalau kita buka pintunya di sini kan jalan. Pak, aku siapkan di tengah. Biasanya ayam sekatan itu kan bermasalah. Ya. Mau dari segi dia pola makanan, mau dari hasil kotorannya pasti agak beda. Dan sekatan namanya. Kenapa bisa terjadi sekatan? Ya. Karena di awal masa umur usia 1 hari itu temulok harus 80%, 4 jam pertama. Ya. 1 kali 24 jam itu harus 95%. Kan nggak nyampe 100. Karena gak mungkin. Kalau ayam 5 ekor kita bisa tahu ayam udah makan kayaknya diperiksa atau mau satu kan. Kalau udah 7.000 mau satu-satu diperiksa kan gak mungkin. Jadi dari 10 ekor yang kita pegang 55 itu 9 bagus. Ya 9 ekor bagus, temuloknya kayak odol pasta gigi. Pas itu namanya. Kalau keras sekali berarti minumnya itu agak hangat ya, atau ketinggian atau terlalu rendah. Itu kerasa sih ya. Kalau dia lembek kayak air saja berarti kalau nggak panas pengap ayam itu tandanya temulok. Sampai umur berapa paling 3 atau 4 hari itu temulok pasti kita ada. Kalau udah 5 hari masih juga ada temulok berarti dipuasakan. Ya kalau dibilang orang kita nih temuloknya harus kayak di Persik katanya besar. Kalau Jupe udah meninggal Pak. Jangan bilang Jupe lagi. Ya, jadi ini temulok ini angka besar untuk menentukan ayam bagus kayaknya. Nah, apabila pasti ada sekatan sekitar 3-10% atau 5% setiap ayam populasi itu kan pasti kamu kenapa Pak masih ada kan? Itu wajar. Ya, ada kewajaran. Dari ayam 5.000 paling 200 atau 150 itu gak masalah. Tapi tetap dipisahkan biar dia bisa ngejar kapan misalkannya yang bagus ini Pak. Ya lebih bagus lagi 7, 8, 9. Ada lebih cantik lagi 4, 5, 6. 4 hari, 5 hari, 6 hari. Itu cara misalkan ayam. Tapi tahu gak jantan betina ayam kecil ini? Kurang tahu. Gak ada yang tahu Pak. Belum terbiasa. Ya. Padahal ayam tuh bisa tahu jantan betina tuh dari telur pun bisa tahu. Kan kita gak tahu telurnya kan. Nah ya. Di sini mulai muncul kalau betina muncul bulu di ekor atau di sini Pak. Sayap. Di sini Pak.
4 hari 5 hari ya udah muncul. Tapi arah Pak payah kali, kenapa harus dikecil biar banyak seleksinya. Kalau udah ayam sekiloan susah seleksinya sedikit-sedikit ya. Yang ya kita ambil jalan tengahnya saja 7-8 cm. Udah bisa itu nampak jantan betina besar kecilnya ya kan itu kan. Ini wajib dipisah. Kenapa wajib dipisah? Biar nanti pas panen jangan sampai selisihnya 2 ring. Ayam 16 jangan sama 18. Kalau bisa kan 16 17 kan itu yang bagus kan. Nah keseragaman yang bagus cepat bisa kan. Pak sekarang nggak bisa ya, kalau sekarang nggak bisa bapak-bapak sekarang, Pak jantan betina jangan usah besar kecil saja. Besar sedang kecil udah selesai. Karena jantan dan betina sekarang hampir sama. Betul nggak? Ya kalau karena namanya sekarang bukan Lohman lagi tapi Indian River namanya. Ya bibit kita ini yang lebih bagus lagi kualitasnya, cuman dia tidak tahan dengan amonia dan perubahan cuaca. Ya cepat lemah. Kenapa cepat lemah? Dia gak bisa nerima suhu lebih dari 3 derajat Celcius selisihnya. Ya jadi kalau suhu terpanas 31 ya terdinginnya kurang 3 28 udah. Tapi kalau kurang itu stres, butuh waktu 2 hari untuk menyesuaikannya. Di bawah 17 hari ke bawah ya 17 hari dulunya. Tapi kalau udah 17 hari ke atas dia butuh waktu 2 jam untuk menyesuaikan suhu dalam tubuh dia sama suhu luar. Ya ini mau gua patah aja gua. Ya, jadi suhu tuh jangan sampai selisih gitu ya. Kalau kita gak tahu gak punya alat apapun kita kan masih ada. Kalau kita lihatnya ini masih ada yang pakai kayu air harsa ya, atau yang digital. Itu gak bisa jadi acuan, gak masalah ya. Itu gak bisa jatuh karena gak akan sesuai dengan kenyataan yang ada, gak masalah. Tapi kan sebagai pedoman kita lihat suhu sekiannya ayam nyaman. Jangan lihat suhu dulu baru lihat ayam, jangan lihat ayam dulu nyaman baru lihat suhu, balikan. Karena dia hanya sebagai alat saja bisa ya. Jadi usahakan jangan sampai selisihnya 3 derajat suhu terpanas tertinggi. Karena kalau lebih dari sini biasanya stres. Ya, stres ayam bukan mati. Kalau stres karena perlakuan bukan mati, tapi dia menurunkan bobot badan. Ya. Dalam misal di ayam kecil di umur 14 hari ke bawah 5 sampai 15 gram hilang bobot badan. Ya kan sepele kecil. Dikali 7.000. Nah, 35 kilo daging hilang. Ya, pakan berapa? 51 sak hilang pakan. Itulah perhitungannya. Ya, perhitungannya kalau kita melakukan stres. Apa bisa dihilangkan? Gak bisa dihilangkan stres, tapi diminimalisir. Ya, jadi kesalahan-kesalahan kita, kelemahan kita, bukan kesalahan, kekurangan kita ya, dan kelemahan kita dalam hal pemahaman terus dipelajari. Lakukanlah observasi, pelakuan dicoba. Ya, mencoba kan boleh kan? Yang nggak boleh itu coba-coba. Ya itu contohnya ya. Jadi hal-hal demikian yang kita hitungkan. Contoh kecil yang bikin ayam stres apa coba? Tempat pakan misalkan 01. Di sini tempat TMO minum ya. Pakan minum pakan kan itu. Ayam yang dari sini kan nggak mungkin ke ujung. Kalau di sempat kosong nunggu dia. Ya kalau udah nunggu dari 10 ekor yang 3 masih ada di usus, yang 3 masih ada tembolo misalkan masih ada ya, yang 4 lagi kelaparan, pas mau makan habis. Apa yang terjadi? Lemah 1, besoknya 50%, besoknya udah 100%. Kan nyebarnya cepat. Itulah dunia ayam. Makanya ayam sekarang lemahnya musuh mereka dia ayam sekarang musuhnya cuma 1, amonia. Musuhnya 1, amonia. Ya, karena kalau masalah sirkulasi, masalah kita yang menentukan ya. Dengan melihat kondisi ayam kan. Ya. Amonia itu jangan sampai dari istilah Pak di pokpan pun dibolak-balik boleh kok Pak, bagus IP-nya. Itu ayam kop. Jadi strainnya beda. Ya. Mereka mau Bapak padatkan umur kita 2 hari sama dan mereka 7 hari tuh Pak. Gak masalah karena ayam Asia. Kalau kita ayam Colorado
Amerika, benua Amerika kita. Itu yang membedakannya. Pak, boleh saya matikan lampu atau diangkat pakan? Boleh, ayam kok. Ayam kita gak bisa. Kenapa harus 45 watt? Lebih terang. Nah itu jadi jangan melihat sesuatu itu yang sudah bagus kita lihat lalu dicontohkan, jangan. Apalagi lihat YouTube. YouTube gak bisa jadi acuan. Gak bisa, karena yang buat adalah Jubail Sugono, Jubail Sukono, Nono semua itu orang Jawa, gak ada si Tompul, Zulkifli gak ada. Si Tompul ada tuh. Kalau si Helmi itu Manurung, Bang. IP-nya Manurung. Ya, ini hal-hal demikian jangan dicontoh. Tapi dipahami apa maksudnya. Ya, dipahami. Karena nyawa di kanan kloset cuma dua, satu pelimpet, dua kipas. Ini jangan main asal-asalan. Belinya jangan yang penting blower. Jangan. Ya, untuk 60 meter ke bawah boleh pakai multipen, pakai namanya Tajimaku, Nos, Rembo, Komando, dinamonya terserah. Ya, kami kalau udah di atas 60 atau 70 itu gak bisa main-main kipasnya. Gak bisa main-main. Minimal kalau 70 sampai 50 Siemens yang saya bilang tadi. Siemens. Ya, karena udah diuji kebijakan KW-nya ya. Terus Siemens, yang kedua multipen. Agak Siemens di Medan 7 juta, agak multipen 8,5, harga Perikoli yang untuk perusahaan 11,5 juta. Apalagi ada lagi Palko di sini, ada lagi Sekop 15 juta satu biji. Nah itu kan bikin kaget. Ya, bikin bingung. Gak jadi bikin proses kalau satu biji kata Bang Bayu si Boy, Pak beli 10 kan langsung linglung. Dia langsung amnesia lah, lupa aku di mana. Ya, jadi ini aja yang murah. Jangan sampai beli di bawah ini. Tapi di sini saya nggak tahu Siemens berapa. Bapak berapa beli sini? Kemarin 5,5. Itulah makanya KW saya bilang. Siemens tak ada ya. Di atas 7. Ya. Bisa. Kenapa harus kayak gitu? Jadi gini, untuk kipas baru, apapun mereknya itu sama kecepatan anginnya, tergantung kapasitas. Tapi sesudah dipakai 1, 2, 3, 4, 5, 6 periode itu sudah menurun kualitasnya. Itu ya aus, dalam mesin kan pasti ada ausnya, tak mungkin bau terus kan. Nah itu makanya ya kasih kayak bunyi kayak gitu tolong hindari. Ya sampai ke sini kedengaran. Apa itu kurang biasanya belting itu ya. Jangan tunggu sampai pecah tali belting itu ya. Kalau sempat sampai pecah, itu dinamonya akan longgar. Aus sebelah, Pak, kebakar. Kecepatan angin akan berkurang. Makanya bagusnya untuk kalau saya di pump 2 periode sekali saya ganti, Pak. Yang sering ya, yang on off, yang suka di on off kan, itu saya ganti 2 periode sekali. Untuk yang lain entah 3 sampai 4 periode sekali ganti. Untuk plasma yang lebih dari 3. 3 periode aja udah ganti, jangan nunggu pecah dulu, jangan nunggu longgar dulu. Itulah yang menurunkan kualitas kipas. Ya, belting itu disediakan saja karena murah 15.000 kan. Ya, hal demikian dianggap sepele buat kita, tapi dampak ke ayamnya mending kalau sampai panen selesainya gak ada masalah. Kalau pertengahan butuh kipas 4 dinyalakan semua, tapi satu masalah apa yang terjadi, usaha kita dari umur 1 hari sampai 12 sia-sia. Ya, mau finish gara-gara alat rusak, itu aja. Ya, jadi nyawa di ayam kosong itu untuk di kanan adalah 2. Ya, tapi untuk di luar kanan ada lagi, Pak, genset. Ya mungkin genset di dalam kanan kan, pasti di luar loh. Itu contoh Pak untuk masalah kanan kos. Jadi kalau posisi bangunan ya yang tadi saya bilang, usahakan Pak mau 1 lantai Bapak, mau 2 lantai, mau 3 lantai terserah. Yang penting tahan uangnya kan. Ya kan itu. Abang BSI masih adanya di sini. Kalau AC BSI itu ada, Pak. Tinggal jaminan aja setelahkan ya gak? Apa tanah orang ya gak?
Apa tanah wakaf kayak ya? Tanah wakaf. Ya. Bisa apa? Bisa di aplikasikan nanti. Kalau secara teksturnya kan macam gampang ya, Pak ya. Ya, macam gampang. Ternyata duitnya pening juga ya. Ya. Kalau nggak bisa pun bikin baru, upgrade saja. Ya, upgrade kanan itu. Upgrade modalnya murah, Pak. 16 ribuan per ekor dari populasi. Ya, jadi itu untuk apa? Untuk masalah kandang jangan sampai asal ya. Karena sayang kan apa-apa. Nih, mohon maaf ya Pak, sebagai contoh lain. Bukan jelek karena gak tahu. Bukan salah karena belum tahu. Ya, saya pun belum paham. Ya. Ini saya bilang karena tadi pun turun kita ini kaki itu panas Pak. Ya, panas. Karena panas hangat di bawah tuh. Karena dari kecil mungkin bolak-balik ya, kotoran ada di bawah dan tipis. Bawahnya gak pakai plastik. Naik kelembapannya. Ya, naik kelembapannya. Makanya dia bisa berhasil di umur 1 sampai 20. Tapi umur 24 ke atas, 22 ke atas dia ngedrop. Pertumbuhan tidak maksimal. Dengan pola makan yang sama, karena seperti yang saya bilang tadi, umur 14 ke bawah aja 5 gram sampai 15 gram, apalagi yang besar. Ya, bisa 20, 30, 40 gram hilang bobotnya. Padahal makan sama. Kenapa? Stres. Ya. Di kandang ini yang bikin panas tuh kan bukan matahari, bukan gasol ya Pak. Yang paling bahaya tuh kawan-kawannya. Kan kita padatkan. Ya, sama amonia kan. Nah itu sebetulnya. Jadi dia yang tuh yang pasti itu. Makanya wajiblah kita bangunkan karena kalau ayam sudah tidur ya di kandang, coba angkat. Ya, telapak tangan itu sensor yang paling bagus Pak. Ini kan aja pasti hangat. Bayangkan jam-jaman dia gak dibangunkan. Ya basah semua kan ya. Jadi untuk peternak pun sama, mau dia pakai anak kandang, mau dia pakai apa, bapak sendiri yang nyatukan. Saya bisa melihat dengan kondisi ayam saja, bapak-bapak bisa bohong. Ya, contohnya gini aja contohnya. Pak, bangunkan berapa jam sekali? Aku sampai jam 5 subuh, aku bangunkan sejam sekali. Posisi ayam memanjang, pangkal paha dan pantat agak lukukan ke dalam, pasti lambat bangunkan ayam. Itu yang nggak bisa bohong ya. Pak, ngorek berapa hari sekali ngorek? Mau tiap hari ngorek itu kebalikan, kaki kapalan itu gak bersih namanya, menghitam di kakinya. Ya, jadi Pak sirkulasi gimana? Oh cantik kipasnya gini-gini, tapi bulunya basah, itu pengap namanya. Ya, jadi dia ayam gak bisa dibohongi. Ya, mau siapapun, mau dia rajin kayak gimana pun, contoh kayak Bailey Helmi rajin siang malam kerja, IP-nya jelek-jelek Pak. Hasil kan yang kita harapkan ya, bukan proses. Mau dia jukir balik ke lapangan, mau masuk ke sungai pun terserah, yang penting hasil. Ya, ya Bailey ya, Bailey ya, ya Mi ya Mi, jangan manurung lagi. Ya. Manu Ya, itu contoh kan peternak yang diharapkan apa, pelihara usaha ini hasil kan. Ada gak yang ingin kerja sama 3M, makasih dapatnya 3M. Iya. Ya, aku hanya mengandalkan kompensasi lah, yang penting hidup kan gitu. Makhluk hidup semua pasti ingin hidup Pak. Tak ada yang miskin di dunia ini, betul gak? Yang ada berkecukupan. Hadisnya kan ada kan? Gak ada yang miskin, yang ada berkecukupan. Ya, orang yang kerjanya semeraputan, tukang yang ada nggak masih juga nyekolahkan anak. Dari mana? Rezeki tidak akan tertukar. Ya, tapi kalau kita pingin kayak bapak lah pingin rezeki kita ditentukan berapa, misalkan 5 juta. Ya, aku pingin lebih dari 5 juta nggak bisa. Tapi apa yang kita cari? Rezeki anak, rezeki istri, itulah tambahannya namanya. Ya, betul nggak? Itulah kenapa bisa lebih dari rezeki. Bukan rezeki bapak aja itu, rezeki orang tua, rezeki fakir miskin, jangan lupa ke masjid sedekah kan itu. Itu rezeki ya Pak. Yang berharap rezeki itu hanya untuk diri sendiri. Kan Pak, istri itu udah kerja, itu kan buat duit dia, bukan duit kita. Kita sebagai laki kan tanggung jawabku ke sana kan Pak. Itu aja. Makanya kalau mencari berkahnya di situ Pak. Sama dengan Bailey Helmin yang jomblo itu. Yang apa?
GGM Pak, ganteng-ganteng mubazir. Ya, saya nyesel juga punya orang kayak gitu. Ya kan? Dia kan lajang Pak. Ya, tanggungan nggak ada. Ya, rasa malu apalagi. Tidak ada juga. Ya, karena orang ini tahan sama malu Pak. Tahan sama malu. Ya, tanggungan nggak ada. Tapi kenapa rezekinya sama dengan orang yang menikah? Orang yang sudah nikah bisa bikin rumah, ya HP samanya. Tapi kenapa dia gak bisa nabung banyak? Kan gitu? Itulah rezeki Pak. Karena rezeki itu kan bukan 1 tambah 1 2. Ini lah 1 tambah 1 10. Itu rezeki namanya. Ya makanya gak ada yang miskin kan? Kecukupan. Ya orang yang gak, kata orang yang gak merokok, ya kita merokok, yang gak merokok kan kadang-kadang, wih udah punya pikiran berapa? Kan itu. Tapi kenapa beli mobil pun ngutang, beli HP pun sama, kan itu? Padahal dia gak merokok. Kalau dikumpulkan, kau bayangkanlah satu hari berapa bungkus katanya. Aku 2 misalkan, 2 kali 50.000 lah satu hari, dan sebulan, kan itu? Utang 1,5 juta Pak. Ya kenapa waktu dibeli HP bisa nyicil juga? Karena itu tadi gak bisa kita ke sana. Itulah rezeki namanya. Ya, mau yang merokok enggak, nah, itu kembali ke orangnya kan. Ya karena kan hukumnya makruh, bukan haram. Ya jadi contoh masalah rezeki. Makanya kalau dalam usaha di ayam ini Pak, kita ini kan tugasnya hanya berguna untuk orang lain, mensupport orang lain supaya bapak-bapak tuh senang. Kalau dapat hasil yang senang kan bukan yang punya kandang saja, istrinya senang, anaknya senang, yang jaga juga senang, kan itu senang semua. Itulah pahala yang gak berharga buat saya Pak. Ya itu pahala buat yang berharga buat kami semua. Ya membantu orang lain, berguna untuk orang lain. Itu yang bagus. Ya jangan sampai ya kita ibadah apa di dalam usaha itu asalah udahlah bikin kan dasar gak ada, semua gak ada, ya itu dia terjadi. Penyesalan itu datangnya belakangan. Ya karena kalau di depan kan pendaftaran ya. Pendaftaran untuk nyesal gitu ya kan. Ya ini masalah kandang sudah paham ya. Di kandang tuh jangan ngasal bikinnya ya. Ada caranya supaya ke ayam tuh jangka panjang. Dan kipas itu juga jangka panjang. Ya. Untuk masalah genset saya tidak tahu genset kualitas bagusnya gimana. Karena yang saya lihat bagus semua, mau dia dompeng, Myanmar, ataupun yang silent, Kubota, terserah. Ya. Yang penting perawatan. Karena diesel itu cuma 1 yang jadi masalah. 2 yang jadi masalah. 1 Bertik, 2 full pom. Tapi full pom apa namanya? Kalau di diesel tuh ya, kan cuma itu aja yang harus dirawat. Gak ada yang lain. Ya. Kalau masalah ganti oli rutin ya sama saringannya sekalian. Kan itu kan. Saringan oli atau apapun itu kan perawatan aja. Kalau mesin apapun terserah kita ya. Jadi itu untuk masalah kandang ya, untuk masalah kandang. Ya ada pertanyaan nggak? Untuk sekamnya Pak, bagusnya berapa hari sekali? Ya ini masalah kandang dulu. Ini kandang tuh udah ya. Kalau masalah kandang nih, nah sekarang gini Pak, kembali kita ke dalamnya ya. Udah tadi. Kalau bentuk kandang Bapak mau dari apa? Kayu hutan atau kelapa pun itu gak ada masalah, itu koko Pak. Ya itu koko ya, mau dari betonan gak masalah. Nah kan kita kembali ke dalam kandang ya. Kenapa harus 2 meter kan gitu ya? Bisa gak Pak 1,8? Saya kalau buat saya 1,8 saya senang Pak, karena pendek. Yang kasihan kan kayak macam PPL yang tinggi itu kayak Bapak ini. Kalau 1,8 saya bikin di sini berapa senti sekam kita? 20. Minimal apa? 20 senti. Kalau 1,8 kurang 20, 1,1 Bapak udah dugaan aja gitu, ya kan? Makanya 2 meter ya 1,8. Ya. Itu paling tinggi Pak. Ya, 20 senti. Pak, atas susah. Ya. Untuk pembuangan nggak ada. Ya. Itu kan resiko kita Pak, usaha. Ya. Dalam usaha yang harus disiapkan apa coba? Bukan modal saja, kalau modal gak bisa dicari Pak. Di sini ya, siap rugi. Ya, usaha itu siap rugi, itu aja. Namanya usaha. Karena kalau kita udah siap rugi, pikiran kita tenang nggak? Tenang. Hati kita nyaman nggak? Nyaman. Rugi datang nggak? Gak akan. Itu usaha namanya. Tapi kalau kita gak siap rugi,
mak dapat ya duit ya, wah udah pikiran Bang BSI lah, keponakan, saudara, hutang semua ke situ, listrik pula lagi pulsa, wah udahlah, hancur ayam pun bang, gak akan bagus. Makanya itu yang harus dihormati ruginya. Ya, sudah besar. Jadi 20 cm ini, ya Pak, ketebalan. Gunanya untuk apa kan itu? Menjaga suhu Pak, agak lama ya. Kenyamanan kaki, ya, pijakan ayam untuk berjalan. Logikanya gini aja, kita sendiri lah ya, di jalan kayak gini gak pakai sendal untuk 15 menit 1 jam pertama nyaman kaki kita. Coba jam-jaman tiap hari kita gak pakai sendal, nyaman gak? Makanya selop kita gak ada yang dari besi kan, kecuali kuda, betul gak? Sepatu kuda kan dari besi, kita kan dari senar itu kayak ini untuk semua biar nyaman kaki kita kan gitu. Sama dengan ayam ya. Yang nyaman ayam tuh kan selain jalan dia tidur. Coba kalau tipis, abang lagi koran tidur di lantai, di koran saja, masuk angin Pak. Ya, sama dengan ayam. Inilah bos kita, ayam tuh ya. Ini kan bos kita ayamnya. Saya gajinya dari ayam juga, abang pun dari ayam juga ya. Ini bos kita semua nih. Ya, nyamankanlah bos kita itu untuk masalah hidup dia. Betul gak? Nah ya, ini masalah atal yang pertama, kenapa harus tebal. Atal jangan sampai dibolak-balik. Yang paling bagus sampai panen dikikis, mungkin nggak? Kita nanya aja, mungkin nggak kira-kira sampai panen dikikis? Mungkin. Hah? Mungkin nggak? Kikis dong. Mungkin. Lebih lah sedikit 5,5. Ya. Mungkin nggak? Kalau ini berapa orang Pak anggota? 2. Ya. Bapak bayangkan umur 20 hari ke atas gimana ayamnya? Padat nggak? Semana nyapunya? Paham kan? Jadi jangan dibuat padat Pak. Ya, gimana cara nyapunya coba? Kan padat. Kita kan padatkan kan? Kalau untuk 20 hari ke atas, ke bawah kan masih ada rongga itu ya. Kalau udah 20 hari ke atas, gimana cara balik apa nyapunya? Keluarin ayamnya dulu. Ya, sebetulnya bisa Pak. Ya, sebetulnya secara tekniknya bisa, tapi jangan 1 orang. Ya, minimal 3. Ya, minimal 3 biar cepat, tidak terjadi lama penumpukan di pojok. Itu aja sebetulnya. Ya, butuh sewa orang harian, sewa orang, tidak masalah. Yang bagus adalah dikorek dia sampai panen. Gak mampu dia atau gimana pun kita, karena kita modalnya populasi masih sedikit ya, 1 sampai 20 hari dikorek, 21 hari ke atas dibalikan. Dengan catatan dibalikan tuh apabila basahnya tebal lembab, itu wajib dibuang baru dibalikan. Kan basah itu tidak semua atal, betul kan? Kadang di bawah nipel ya, kadang tempat pakan di pinggir-pinggirnya kan, yang basah-basah tuh, itu aja dibuang ya. Yang paling utama yang harus kita patokan ada di sini. Ini sekatan pertama, ini sekatan kedua, 3, keempat kan gitu. Yang di sini Pak wajib bersih, wajib kering, di sini. Kenapa? Karena angin dari sini bawanya ke belakang. Kalau sini Pak, ini agak lemak boleh gak? Bukan bilang boleh gak boleh. Kalau gak mampu lagi, gak sanggup lagi, ini kan udah terbang langsung. Sama gas kipas kan. Yang ini yang paling utama, diutamakan dulu. Ya, wajib kering. Amoniaknya wajib kurang lah, minim ya. Karena kalau dihilangkan amoniak gak bisa. Kalau Bapak mau hilangkan amoniak di kandang, pakai pempas ayam tuh. Karena ayam kita tiap detik berak kan? Ya. Jadi hal-hal demikian yang kayak gini ya. Ini jadi catatan kita semua lah ya, untuk PPL pun sama ya, Manjul. Ini catat kita ya. Jadi kalau angin dari sini tuh jangan sampai bawa baunya terlalu kuat ke belakang. Makanya suhu antara ujung ke ujung tuh bisa berbeda. Di sini misalkan 26, di tengah bisa 27, di belakang 28. Sebaliknya di sini 27, di sini 28, 29. Gitu aja. Bisa beda 1 derajat. Nah, kenapa kok bisa beda padahal warnanya sama? Ya, panas tubuh ayam tadi sama amoniak naik kan, terbuangnya ke belakang, betul gak? Itu ya yang membedakannya. Oh, ini kan angin segar yang masuk.
Ya. Ke sini. Ya udah ke sini kan bukan angin segar lagi. Ya. Bau iya juga dibawa ke belakang. Panas tubuh ayam dibawa juga ke belakang kan itu. Nah. Kasihan yang belakang ini. Kecuali kalau Bapak pasang AC di sini, pasang AC sini, karena insya Allah Pak habis listrik kita Pak. Supaya listrik kita tidak boleh kan? Nah, nggak bisa. Ada Pak di luar negeri Pak, di Brazil itu dia pakai sistem kombi tunnel namanya. Ini kan tunnel, dan kita ini tunnel namanya. Ini kombi tunnel Pak. Di sini kipas, di bawahnya itu untuk keluarnya. Ada, cuma kita nggak mau nyoba yang ituan. Itu tiap tempat sama suhunya, nggak bisa, nggak berubah gitu. Sama suhunya tiap ruangan. Oh, ini kan berbeda. Ini sama banyaknya. Kita belum ada Pak. Anak aku pun gak mau belajar. Dengan gini aja sederhana. Ya, apalagi yang komitan ya, mau berapa miliar modalnya kan itu. Listriknya mau berapa ratus. Kan itu kan Pak. Ya, kita yang sederhana. Macam kayak gini lah, sederhana. CHTL ini. Ya. Kalau kata Helmi, kalau untuk Helmi CTLS nih Pak. Kos tidak lengkap, sederhana. Pakai S lagi sekali. Ya double S. Sederhana sekali ya. Ya. Ya, itu untuk masalah itu ya, masalah atap. Terus masalah cooling pad Pak, tak tolong betul-betul ya. PPL pun jarak antara bibir ini ke sini ini 1 meter Pak ya. Cooling seldek ini lebarnya 20 cm Pak ya. Ini lah contohnya, ini cooling pad nih ya. Ketebalan ini 20 cm, tingginya 1,5, ininya 0,6 meter, 60 cm itu seldek. Nah, kalau untuk berapa seldek yang dibutuhkan, panjangnya aja berapa panjang dibagi 0,6 ya. Kalau 10 dibagi 0,6 berapa biji dia persisnya dah. Itulah cooling pad namanya. Nah di sini berarti kosong ini cooling pad ini kan 20 cm ya, 20 cm ini cooling pad. Yang kosong berarti ini 80 cm. Untuk apa gunanya? Supaya apabila angin masuk dia gak bawa air kalau dijauhkan. Tapi kalau dekat di sini basah sini semua, lembab, cepat lembab ya, cepat basah. Kalau lembab basah ini, lembab itu kan hanya permukaan aja, tak pernah sampai bawah, kecuali kalau dipel bocor kan, atau temo bocor kan, ya, karena kan butiran air, percikan mungkin jasa tertentu, ya kasihan untuk ayam dan operatornya capek ngeliat di sini ya, makanya kita jauhkan, ya, saya gak mau lagi menyarankan pakai paranet, shellnet, ya, karena paranet hanya bisa menurunkan 1 sampai 2 derajat. Kalau suhu kita 36, cuma dia bisa 34. Tapi kalau cooling pad bisa di atas 10 derajat turutannya. Kalau suhu 36 dia bisa turunkan berarti 26. Udah dicoba di Medan tuh Pak, kemarin waktu panas 26 siang hari suhunya. Karena cooling pad. Asal airnya jangan air hangat. Ya, air dingin. Kalau airnya hangat pakai es balok ya gak? Dinginkan, nah itu aja. Kalau air hangat sama aja. Kan gitu kan? Karena kayak macam radiator sama itu. Oke, cooling padnya tadi bagi berapa? Panjang cooling pad tadi? Nih 1,5. 0,6. Oh, tergantung ini berapa misalkan. Contoh misalkan 10-12 meter dibagi 0,6 berarti 20 biji dia. 12 dibagi 0,6. 12 meter apa lebar Pak? Ya, 60 cm. 12 meter itu apa lebar? 1,5 itu tingginya. Ininya 0,6. 12 panjang. Gini Pak, misalnya panjang kandang 120. Oh, itu pakai rumus Bang. Lebarnya Ada rumus. Astaga, udah jam kapan? Udah jam 1. Lupa, apa ya? LPA minta paningan Pak. Lupa saya ngisir. Aduh Bang Sofian, Bang Sofian. Kayaknya kalian ya, udah 2 kali lupa deh ha. Di sini ada tertulisnya Pak, jumlah lampu yang dibutuhkan, jumlah nipel. Jadi kan sabornya kan 60 cm, 0,6. 0,6. Berarti kalau 14,7, coba lah 14,7 bagi 0,6 berapa? 25. Ya udah pasang 25 lembar. 20 lembar. Posisi. Kiri kanan Berarti 50. Berarti 50. kali 2. Itu caranya Pak.
Dan ingat ya, seldek itu ada 2 macam ya. Hati-hati kalian beli. Ya, apabila harganya di bawah 4,5 atau 500, itu biasanya kemiringannya 45 30 cm sampai 40 cm, Pak. Naikkan batu bata. Ya. Atau kan pasti ada kayu gitu, Pak. Nah, untuk nempel terpal. Ya, matikan di bawah kan? Matikan. Di atas pun Bapak matikan juga. Pakai terpal nggak masalah, jangan pakai batu bata lagi, kan nggak mungkin kan? Gedung. Nah, matikan saja Pak. Berapa senti? 30 cm Pak. Yang bilang Bang Haryadi tadi, boleh nggak di sini putih? Ya ini maksudnya itu. Ya, saya paham. Ya, 30 cm matikan. Jadi terpal kan tetap 2 meter Pak. Ya. Jadi ini batu bata tarik ke atas. Terpal, ya, tarik ke atas. Pakai cutter tuh. Posisi amplop yang bagus adalah 2 Pak. Posisi amplop, bukan luarnya saja. Jadi gini nanti terpatu. Ya. Jadi terpatu rapat dia. Kalau luar saja kan gini. Luar saja gini dia. Ya. Bagusnya 2. Ini dia. Berapa senti? 40 cm pun enggak masalah Pak. Untuk lebaran. Yang untuk talinya dibolongin saja. Untuk tali untuk narik terpal dari bawah dibolongin. Ya. Ini gini posisi itu yang bagus sebetulnya. Tapi kalau gini pun nggak masalah, luarnya saja pakai amplop. Ya, itu yang bagusnya. Kita bicara kan yang bagus yang biasa kan itu. Pilihan namanya itu. Ya, pilihan. Pilihan apa? Sesuai apa tuh? Budget ya Pak ya? Iya. Budget. Ya. Itu contoh untuk masalah terpal tadi. A12 ya. Terus untuk plafon kalau bisa kayak macam di rumah Pak. 1 meter, kotak 1 meter itu pakai kayu ya, biar tidak turun dia, karena dia tuh kalau udah turun ada koyak sedikit bisa melebar dia sama angin tuh ya, ditahan sama itu Pak ya. Semua untuk plafon di rumah ya, pakai kayu-kayu lis tuh ya, Kerangka plafon ya, atau petak 1 meteran lah, tutup plafon Pak. Usahakan di bawah jalanan, jangan di atas galangan, jangan di bawah galangan, biar rata gitu ya. Air itu biar merata di situ. Ya, tutup plafon. Terus untuk apa? Tunnel door. Tunnel tuh di inlet tuh kan itu namanya ada tunnel door yang kayak nako itu. Itu namanya tunnel door. Itu usahakan 2 ya Pak ya. Nah, ini kan pinggirnya nih gini, usahakan 2. jendela. Dan tulangnya itu di dalam di sini Pak, di bawah tulang-tulangnya. Ini usahakan lurus Pak terpalnya. Pak, bagusnya bukan terpal sebetulnya Pak. Cetek polikarbonat. Untuk apa tuh? Untuk kanopi Pak. Rumah-rumah yang pakai kanopi itu kan, nah, itu biar awet. Karena kan ini ada air, percikan air kan. Ya, ada percikan air, hangat bisa masuk, dingin bisa masuk. Kalau pakai terpal basah panas, rapuh gak? Ya, rapuh Pak. Jangan pakai triplek. Rangkanya jangan pakai kayu, karena kalau pakai kayu kayak punya ini tadi baling dia, gak merata Pak. Ya, besi-besi yang bulat kecil itu Pak, yang petak ya, yang petak Pak. Nah itu aja dilas, murah kan Pak. Ya, jadi engselnya aja. Berapa ketinggian itu tadi yang saya matikan ini? 30 atau 40 cm. Kalau 2 meter bagusnya 40 cm Pak di bawah. Ya, di 40 cm baru pasang engsel yang tal bawah. Berapa jaraknya itu totalnya 1,2 nih Pak. Ini kan untuk kesini Pak, ini 1,2, 60 cm. Ya, jadi tulangnya harus di dalam tulangnya. Ya, tulang rangkanya 1,2. Berarti kalau 1,2 40 tambah 1,2 1,6, berarti ini sisanya 40 cm juga kan. Nah itu dia. Ya, matikan yang 40 cm. Yang ini kan 30 cm saya matikan. Ini matikan 40 cm. 40 sama 30 70, ini sisa 1,3. Ini gunanya untuk urgent, jangan dimatikan. Ya, apabila gen listrik mati, genset ulang-ulah. Kalau udah lebih dari 15 menit mati ayam itu. Ya, makanya jangan main-main di ayam itu. Masalah nyawa di kandang tuh di dalam ada 2, di luar ada 1. Listrik Pak, genset. Ya, jangan itu disitulah apa gunanya kita harus betul-betul Pak di ayam. Ya. Bahkan saya ada yang jaga 24 jam. Dia bukan robot. Pasti ada lelahnya. Ya, mungkin dia
apa melek terus kan ya. Nah, itu contohnya Pak ya, itu masalah tunnel door namanya, pintunya ya. Masalah pintu, masalah dalamnya sudah Pak. Oh, satu tambahan Pak. Ini bentar. Ini misalnya tinggi blower berapa? Tinggi blower. Tinggi blower 125 1,45 kan? ya. 1,45. Bagusnya Pak blower ini apakah di bawah ini kan ada sisa tadi, apakah ada space di atas ataukah dia jarak ini dibagi dua? Tengah-tengah aja Pak, Nah, tengah-tengah bagusnya aja Pak bagi dua. ya. Tapi ada yang di sistemnya di sini dia ini untuk blower ya, ini kan Ya. ya. Ada yang di sini 30 ya, sisanya kan atas. Jadi ngenalkan untuk ke bawah Pak, ada ya. Ada yang tengah-tengah ya, jadi dibagi dua Lebih bagus gitu. ya, lebih bagus Bagi dua aja Pak, karena kan ruangan. Jadi kalau dua Karena kalau kita rendahkan ke bawah, liter kita berapa senti tadi? Deket dengan blower kan, lebih tengah-tengah. Ini berapa tadi? 145 1,45 kan. Kalau diameter 50 inci itu kan 1,27 kan, 1 meter 27 cm diameternya ya. Itu lingkarannya saja, tambah 5 cm atas 5 cm bawah kan ya. 145 gak masalah, hampir sama lah, 1,47 45 ya kan. Kalau 145 dikurangi 2 dulu kan Ya. Berapa Itulah sisanya Pak kan bagi. ya, sekitar kan 2,25 bagi 2 45 55 kan, 55 cm ya Pak ya. Ya Pak ya, bawah bikin 30, atas berarti 25 kan. Atau Pak, bawah aku 35 aja lah, atas 20 gak masalah. Karena di sini udah dipotong sama anak tadi apa 20 cm ketebalan ya. Itu sebetulnya Dudukannya Karena- bagus kayu atau semen aja terus Pak? semen yang bagus Pak, biar tahan. Sebetulnya semen yang bagus, jangan kayu Pak. Karena kan ini mesin ini kan getaran Pak, bergetar dia ya, bergetar. Semen yang bagus, kesininya ambil aja sekitar 4 meteran lah ya, semen. Jadi peta ini Pak semennya, ini blower. Nah, matikan aja, baru sini kapal. Itu yang bagusnya Pak sebetulnya ya, itu yang bagusnya. Karena ini masalah getaran Pak mesin ini ya, kan dia bergetar goyang ya kan. Nah, apalagi kalau udah nyala semua kan makin kuat getarannya. Untuk menahan ini semen ini dia harus disinikan ya, menahan. Ya, ada lagi Kak. Tinggi sini atau enggak di tiang-tiang. Itu sifat alaminya, bukan kedinginan. Itu tandanya. Setelah kita bangunkan pasti ngantuk depan dingin. Itu masalah. Ya, kalau masalah dingin, dia kalau di MK di bawah 3 hari atau 4 hari pasti bertumpuk ke atas. Dingin tuh. Ya. Yang kedua dia ngumpul di sini. Kepalanya sama tepinya. Kepalanya hampir sama tepinya. Nah, tidak lalu lalang kemana-mana. Itu yang sama. Itu kedua. Ketiga, telinga sembunyi bagi kawan. Ini sembunyi dia. Ini kan saya soal ayam, telinganya bolong. Nah, itu tumpinya ketahui. Tempat suara ayam tumpinya. Ya. Kalau baik itu kedinginan. Tapi kalau agak dingin lebih baik. Karena pilihan cuma 2 kan? Pilih pengap atau dingin? Mana? Hah? Pilih pengap atau dingin? Dingin. Nah, dingin. Dingin kan? Nah, jawaban sama kan? Kenapa yang bisa basah? Berarti dibikin pengap. Karena aplikasi di lapangan badan kita yang merasakan dingin. Betul gak? Dan berdiri. Ayam di mana? Di kaki. Dingin gak di kaki? Kan belum tentu. Itu dia. Jadi dingin betul kan? Nah, jangan sekali-kali keluar kipas ya. Jadi proses itu di kanan kayak gitu, jangan sekali-kali kita korbankan kipas. Apabila kipas satu udah cocok, jangan di on off kan.
lebih baik kita olah yang lain. Contoh, ini contoh. Ya, contoh. Umur 1 hari kita bikin 1 menit on, 4 menit off misalkan Pak. Ya. Nah, nggak cocok dia, kita bikin 2, 3, 2 menit on, off, 5 aja Pak. Total 5 aja. Nggak cocok lagi kita, bikin lagi 3, 2. Nggak cocok lagi 4, 1. Kalau udah 4, 1 nyala terus kan. Nah itu on off namanya. Ya, Pak, aku bikin 1, 4 tapi ayam pengap. Aku bikin 2, 3 ayam terlalu dingin. Apa yang saya lakukan? Pakai pemanas. Ngapain harus diturunkan? Tetap aja bikin 2, 3 tapi pakai pemanas. Karena cocoknya di 2, 3. Dipakai 2, 3 suhu turun. Pakai pemanas. Kan langkah baiknya gitu kan? Daripada mengembalikan kembalikan 1, 4 pengap. Ya, kipas 1 nyala terus pengap dia. Tapi di kipas 2 tiarap ayam. Tahu kenceng angin. Kayak gitu. Ya, apa yang harus kita pilih? Buka inletnya lagi. Jangan distandarkan 1 kipas, bukan inlet 1 kipas. Jangan bikin 2 kipas. Tapi nyalanya bikin 3 kipas nyalanya 2. Dibesarkan, Pak. Dibesarkan. Yang 2 jadi 2, jangan. 2 jadi 3. Bukan inlet. Ya. Itu contoh, jangan dikorbankan angin di dalam. Karena yang disertakan ruangan. Ya. Untuk masalah brodinya, biasa kita 1 meter 40 ekor. Kalau di proses 1 meter itu 30 ekor. Apa gak terlalu lebar, Pak? Terus sebenarnya kan suhu ruangan. Ya, kan sama kan? Di tengah-tengah kita bikin, bukan ujung sama ujung kan? Nah, kalau open, nah beda lah Pak. Ya gitu. Ya, masa bodoh. Jadi bikin 1 banding 30. Untuk masa bodoh. Boarding pertama lah. Ya, itulah tanda-tanda ayam diinginkan. Terima kasih kepada Pak Shenki yang telah memberikan pemaparan teori-teori berkenaan dengan teknik pembangunan kandang dan juga teknik cara budidaya ayam broiler, yang mana dengan materi yang Bapak berikan insya Allah bermanfaat untuk kami semua. Dan saatnya sekarang Pak Shenki mengajak kita masuk ke dalam ruang kandang untuk melihat langsung bagaimana kondisi ayam, bagaimana sistem perawatannya, bagaimana cara agar amoniak tidak muncul, dan bagaimana ayam agar cepat sehat. Ikuti terus pemirsa, jangan lupa subscribe and share. Nah, kakak. Ini yang namanya tongkat sihir nih guys. Nah, ini guys. Tahu? Deh bang. Nah, ini. Tongkat nenek lampir. Tongkat ini tongkat kami sediakan untuk membangunin ayam terbesar. Caranya sangat simpel, ikuti terus ya. Insya Allah semua bermanfaat, sangat bermanfaat. Nah, harga deh, harga 12 beda Pak mana ni. Kita timbang sekali lagi ya. Okey, coba kita timbang sekali. Pilih Helmi, belum mat. Enggak ada Pak. Enggak ada pakai jatan, Bos. Betul semua. Ini apa? Enggak ada jatannya. Dia menang taruhannya aja. Oh, iya. Tadi jatan.
Ini 10 Pak ya? Ada. Lambai ni pegah dua-dua, saya dua-dua kapai ada panen. Ini yang bermenang Pak, hampir Pak. Tapi masih dalam angka 4. 50. 45. 80. Enggak jauh. Ini jantan Pak ya? Bapak jantannya mana? Mana jantannya? 1, 2, 4. Ini jantan ya? 3. 4. Ini 4 Pak. Pas. Iya, lebih mudah kayak itu Pak. Itu langsung digonikan Pak. Kalau dapat kalau yang bawahnya masih bagus, bagus. Tapi kalau dihilangkan, jangan pakai tenaga. Yang di atas saja ya? Iya. Nah, ini bawahnya sampai bawah nih Pak. Nah, yang gini lah yang harus dijaga. Tapi kalau di bawah itu Pak, kalau dibalik kering dia nggak? Enggak. Nggak kering dia? Ya, basah. Ini yang bikin bau. Sudah semen. Nah, ini Bang di sekolah semen dan bu tepal. Plastik. Anak. Usahakan terpal 1 sampai 20 hari. Kalau udah 21 hari ke atas nggak masalah. Ini panen berapa kali 2 hari 7 hari. Ya. Kalau ini simpel, nggak usah ditekan kayak gini. Nah, kalau ini nggak usah. Ini ada atasnya. Karena ini udah sering balikan, makanya kita bawa basah. Ini hangat nih, panas nih. Terjadi apa? Kalau kelamaan ayam kan sifatnya nyetir kan? Ya, kadang tidak semua nyetir. Ya, ada mungkin berapa 10%, 15% kan ada yang nyetir. Ya. Nah, kalau panas kayak gini apa yang terjadi? Basah semua. Ya, tapi kalau mau jalan panen seminggu atau 10 hari mau panen, nggak masalah dibalik-balikan. Tapi yang basah tetap dibuang. Ya, yang basah tetap dibuang. Ini bahaya nih. Ini kan ayam ini kan kenapa Pak? Banyak tanamannya. Ya, ini Pak, ini kedepannya nanti ditebalkan ya Pak ya, sampai 20 hari misalkan. Ini bisa Pak? 20 cm. 20 cm. 20 cm. Ya, sampai panen itu tinggal nama-nama yang basah aja. Tinggal dikikis saja, jangan ditambah lagi ya. Ini lagi Bang. Nah, ya. Ya apa, biar berhasil. Nah, ini jangan pakai apa ya Pak? Jangan pakai plastik bawahnya ya? Enggak. Ah, inilah. Dalam semen. Pakai tanah jadinya. Mana? Tapi panas lah. Jadi gini tuh kan, dalam semen. Sebelum kita di sana, Makanya nih, belum yang yang besar terus nih. baru semen itu. Jadi cuma banan ini, anak bakal besar itu. Jalan. 14 hari guys. Ini bobotnya sekitar 5 on 50 gram. Ini Pak bukan karena basah aja. Ini bisa Bang? Banyak, Wah. Sekitar mana? Iya. Yuk, 108. Ya kan, hasil udah guys. Depan lagi mana ini? Jadi pemasangan termometernya harus di atas, sama sensornya harus ke kepala ayam. Karena yang dirasakan ayam sampai ke sini. Ini kan kalau ditinggikan asalnya kan susah. Nah, Pak. Kalau di depan ini. Kalau di depan mangga atal. Atal lebih tebal. Bapak 20 cm lah.
begini kan aja, karena bukan apa-apa Pak, di bawahnya sering dapat plastik kelembapan ini. Plastik ini jaga kelembapan, sama juga kualitasnya dijaga. Dan inilah yang menyebabkan kelembapan tapi di awal bagus melapangkan penekannya ya, ini kan lagi hangat Pak, makanya ini jadinya bapak pasal itu mau udah 5 minggu ya, kan ini masih siap dan kondisi hangat kamunya aneh, makanya dia siap ya. Jadi kalau ini nanti ditebakan kan satu-satu dulu nyapu kok gitu apa pun ya, apa kalau mau kursus ini kan udah terjadi Pak, sudah terjadi ya, ini sudah terjadi. Kalau kita pun apa lebih utamakan dulu itu aja Pak, ini harus ada kapal jauh hari dan utama itu aja sama apa dari sana itu dan hidupnya sama ini jadi ke depan nyalakan air basah di situ ya kan, pasti basah karena sudah ada air angin sebenarnya harus keluar ya 1 meter Pak dari apa di tanah itu harus bikin jaga kan anu baik sia ganteng dah anu sayangnya tadi 1 sampai 14 itu ada makanan 22 ke atas itu dan ada satu dan kita main berperan cuma 80 kan saya kita makan ya, kenapa Pak? Stres Pak, fokus saya kan di atas air masuk ada anak masih di kan ya anginnya Nepi mana ya? di bawah naik, nah itu yang masalah dia besar diajak sosial dari batu bisa apa karena ini dia banyak keluar kan di depan jaga sosial harus dimakan ada pengorbanan lagi Pak. Ada dia, ada pengorbanan lagi. Yang dijaga. Karena bocor pun Pak kan manjang nih bocor. Enggak, yang sebelah sini Udah, sudah semua Pak. sudah semua. Berarti yang di depan aja yang belum ya? Coba di. Ada. Amplop ya, tapi yang sana belum ya. Karena jangan lama-lama di sana sini maksimal 4 jam maksimal kan. Dia akan Ini banyak sekam di dalam tempat pakan. Ini kalau bisa dibersihkan sekamnya. Karena kalau sekam sulit kita bedakan antara pakan dan sekamnya ini. Alasannya kenapa? Nanti Karena takutnya- warna. Ya, bisa jadi karena warna. Takutnya ayamnya nanti yang dimakan sekamnya. Tapi Bukan. nggak makan. Ini harus ditampi nih bagusnya ini. Ditampi, ditampo. Ditampo, dibersihkan. Ini Tak. dia. Banyak dia di dalamnya. Sekam. Nanti kalau sudah habis pakannya baru dibersihkan lebih mudah. Oke Bang, siap. ya apa yang kerja itu ya kita ini kalau secara ininya Pak sesuai kalau tadi hitungnya dari pakan ini kan pakan kemarin belum habis ini ya. Belum habis saya hitung ya depresi umur 14 hari anak 14 hari 69 pakan tadi kan sampai dia kemana ini harus nilainya pakai 12 tadi berapa? 4.000 di atas kan? Ya, cuman sekarang ini salah. Depi mana Pak? Depi mana? Depi. Ya. Kita pakai mesin kan? Error kok. Tapi ini di tempat 20 Pak. Tapi yang paling ikut ya.
Ini niup je dia ada baca apa? Niup dia ada baca. Kan siram kita jadi pakai jangan Tapi hana jadi cikin rozap tu roza. Ya kah? Oh, dayang lihat ke tu. Ini madi dijo, ha? Enggak. Bandeng buron dijo apa? Lendeng buron dijo. Ada lendeng. Lendeng buron dijo. Ni telepon ngau ya apa ya baca. Oh, je lendeng apa? Siap. Ya, nanti lu kabar ibu. Assalamualaikum. Salam. Terima kasih telah menonton video kami sampai selesai. Semoga tidak gagal paham. Doa kami semoga kalian semua menjadi pengusaha sukses. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.